Ih, aduh. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Muhammad Guntur dan juga rekan-rekan sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjelasan tugas dari software dan hardware, pengertian dan macam-macamnya. Eh, yang beranggotakan, next slide. Yang beranggotakan Ismi Nayati Arfah, saya sendiri Muhammad Jalpar Islam, Kurniawan Anwar, dan Yusela Windy dari kelompok 5. Apa saja sih yang kami bahas dari materi dan diskusi kami? Yang pertama yaitu materi hardware, input, dan software sistem operasi yang akan saya jelaskan. Yang kedua ada materi hardware penyimpanan dan software utility yang Yusela jelaskan. Yang ketiga ada penjelasan materi dari Teh Ismi Inayati Arfah mengenai materi hardware output dan software aplikasi. Yang keempat, penjelasan oleh Kang Kurniawan mengenai hardware pemroses dan software pemrograman. Oke, next slide. Nah, yang ada isi materinya ada beberapa macam, ada dari hardware, ada input, output, penyimpanan. Yang kedua, software, sistem operasi, aplikasi, pemrogram, dan utility. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu hardware input. Apa sih itu hardware dan berapa macam jenis hardware itu? Nah, secara simpel, input yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem adalah input. Kalau misalnya secara teknologi, secara teknologi. Nah, secara sederhana, yaitu hardware input adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer, menjadi bahan yang nantinya diproses menjadi sebuah tampilan. Analoginya ketika kita menulis kata dalam kertas kosong, sebelum kita tulis, pasti ada proses menulis. Pada kertas itu ada kata yang telah kita tulis. Itu namanya input. Langsung kita masuk ke next slide. Nah, apa sih input dan teknologi seperti yang tadi udah saya jelaskan. Next. Nah, kegunaan input. Kegunaan input. Next. Nah, apa maksud kombinasi antara keyboard dan komputer? Nah, kegunaan input yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem adalah input. Sederhana, berganti orang boleh dengar sih. Berganti ukur, baiknya tinggal saya. Nah, hardware input. Apa sih input dalam teknologi? Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem adalah input. Secara sederhana adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer menjadi bahan yang nantinya diproses menjadi sebuah tampilan. Analoginya, ketika kita menulis kata ke dalam kertas kosong, sebelum kita tulis pasti ada proses menulis. Pada kertas itu ada kata yang telah kita tulis, itu namanya input. Ada banyak sekali alat input, namun sebelum mengetahuinya kita harus paham dulu apa gunaannya. Gunaan dari alat input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storage hardware. Jadi untuk menampilkan input itu perlu proses seperti itu. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antara keyboard dan layar monitor. Next. Nah, apa maksud kombinasi antara keyboard dan layar komputer? Layar monitor di sini dianggap sebagai bagian dari input hardware karena digunakan untuk memeriksa apakah data yang akan dimasukkan telah diketik atau belum, sama hanya dengan analogi tadi. Next slide. Ada banyak sekali alat input hardware. Yang pertama ada mouse, scanner, dan voice recognition yang akan saya bahas. Namun di samping itu ada banyak sekali alat input seperti keyboard yang tadi saya jelaskan, scanner yang akan saya jelaskan,
modem, lightpen, barcode reader, joystick, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, saya akan fokus ke 3 macam ini. Yang pertama ada mouse. Mouse digunakan sebagai interface titik dan klik. Pergerakan mouse menghasilkan suatu gerakan yang berhubungan dengan pointer pada layar monitor Anda. Yang kedua ada scanner. Digunakan untuk mentransformasikan image ke dalam komputer dengan bantuan alat kamera yang akan membaca sistem barcode. Apa sih itu barcode? Barcode simpelnya yaitu adalah kumpulan data yang berbentuk garis memanjang hitam yang bisa kita akses dengan bantuan kamera atau mesin inputnya sendiri. Yang ketiga ada voice recognition, yaitu device yang dipakai untuk memasukkan input dengan suara manusia, yang nantinya suara tersebut akan diproses dan diubah menjadi perkataan yang ditampilkan, contohnya seperti Google Voice. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, tapi memang sangat banyak sekali alat input, namun fungsinya tetap sama, yaitu memproses apa yang kita masukkan atau apa yang kita inputkan. Selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai sistem operasi yang saya akan jelaskan sendiri. Apa itu software sistem operasi? Nah, yaitu komponen perangkat lunak pada komputer yang bertugas dalam mengontrol dan manajemen perangkat keras dan sebagai operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi. Nah, berikut gambar yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada persinambungan antara pengguna dan aplikasi itu dikenal lagi dengan sistem operasi dan perangkat keras. Jadi saling berinteraksi. Apabila ada yang error di sini, maka akan tidak bisa dijalankan komputer dengan sebagaimana mestinya. Nah, lalu bagian-bagian sistem operasi sebagai berikut. Next slide. Nah, bagian-bagiannya itu ada mekanisme boot, adalah meletakkan kernel ke dalam memori. Karena itu adalah inti dari sebuah sistem operasi. Nah, cara kerjanya yaitu saat komputer dihidupkan, komputer akan membagi sistem operasi yang tersimpan pada hard disk melalui RAM. Ya, lalu bagian dari sistem operasi berperan langsung melakukan komunikasi dengan hardware disebut namanya kernel, seperti yang tadi, yaitu tentang inti dari pengontrolnya. Lalu ada bagian sistem operasi yang menghubungkan antara UI dengan user disebut namanya shell. Shell itu ada dua, ada CLI dan juga ada GUI. CLI berfungsi mempercepat akses dalam pengoperasian, sedangkan GUI untuk mempermudah user mengoperasikan komputer. Jenisnya ada sistem operasi itu tidak ada banyak sekali jenisnya. Namun yang paling terkenal dan banyak digunakan yaitu ada 3, ada Windows, Linux, dan macOS. Nah, untuk Windows itu adalah operasi yang berbasis GUI yang sangat populer dan sampai saat ini terus melalui pembaruan sampai Windows 11. Dan kekurangan Linux itu adalah rentan terhadap virus. Selanjutnya ada Linux. Linux ini operasi yang sangat cocok untuk para programmer seperti kita dan sangat rentan terhadap virus. Jadi sangat aman terhadap virus. Yang ketiga ada macOS, seperti namanya macOS ini diberikan oleh Apple. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh kalangan iOS dan memiliki fitur grafik yang lebih elegan daripada Windows dan Linux. Apalagi sistem ini sangat cocok untuk para content creator, untuk para pekerja kreatif pokoknya mah. Namun seperti biasa keluaran iOS atau Apple ini harganya sangat mahal. Ketiga sistem ini berbasis GUI dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum saya jelaskan, namun fungsinya tetap sama. Yang berikut, begitu saja tentang penjelasan mengenai sistem operasi dan hardware input. Selanjutnya, materi selanjutnya menjelaskan mengenai hardware penyimpanan yang akan dijelaskan oleh saudari Yusela. Untuk saudari Yusela, saya silakan waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware penyimpanan. Apa sih hardware penyimpanan? Perangkat penyimpan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh store unit adalah hard disk, yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer, atau storage device berfungsi untuk menjadi tempat penyimpanan data atau informasi yang telah dimasukkan, diproses, dan dihasilkan pada komputer. Next, lanjut untuk
software utility. Pengertian software utility yaitu program utility atau program layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer, sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi dengan melakukan satu tugas atau serangkaian tugas kecil. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Potong tunggal dari perangkat lunak utilitas biasanya disebut utilitas atau alat. Utilitas perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal seperti membuat dokumen teks, bermain game, mendengarkan musik, atau surfing web. Lanjut untuk contoh software utility yaitu ada antivirus, archiver dan data compression, backup software, disk checker, dan lain sebagainya. Untuk itu, selanjutnya ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi selanjutnya yaitu hardware proses yang akan dijelaskan oleh Kang Kurniawan Nur. Untuk Kang Kurniawan dipersilakan waktu dan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih kepada Kang Jihad Fahrul yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya terkait hardware pemroses. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang hardware pemroses, tentunya kita harus mengetahui dulu apa definisi atau pengertian dari hardware pemroses itu sendiri. Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan apa definisi dari hardware pemroses. Nah, hardware pemroses adalah kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Dalam artian, ketika salah satu komponen dari komputer tersebut atau dari hardware tersebut tidak berhubungan, maka dapat dipastikan komputer tersebut tidak akan mampu menjalankan suatu proses. Lalu kemudian, hardware ini pun memiliki fungsi yaitu menerima input data dari peralatan input sebelum akhirnya dapat diproses menjadi sebuah informasi yang nantinya akan dituangkan ke dalam output yang nantinya akan ditampilkan oleh output kepada pengguna atau user. Dalam hal ini user adalah siapapun yang menggunakan komputer tersebut. Nah, di antara contoh-contoh yang ada di dalam hardware pemroses adalah yang pertama kita mengetahui bahwa di komputer tersebut ada prosesor. Prosesor adalah merupakan sebuah chip yang ada dan digunakan untuk memproses data aritmatika. Lalu kemudian ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer, misalnya memori, prosesor, VGA, LAN, dan lain-lainnya. Lalu kemudian ada RAM. RAM adalah Random Access Memory, adalah perangkat elektronik yang ada di dalam komputer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi komputer. Dan masih banyak lainnya gitu komponen-komponen yang ada di dalam hardware pemrosesan ini. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui pengertian dan juga di antara jenis-jenis hardware pemroses, nah di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hardware pemroses. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya hardware pemroses ini adalah hardware yang mampu memanipulasi data dari inputan yang dimasukkan oleh user, yang nantinya data tersebut yang dimasukkan oleh user kepada inputan, baik itu berupa keyboard, mouse, dan lain-lainnya sebagai hardware inputan. Nah, nantinya inputan tersebut diproses oleh komponen-komponen yang tadi untuk dijadikan sebuah informasi yang nantinya informasi tersebut dapat ditampilkan atau dikeluarkan di output yang dapat berupa speaker, monitor, dan hal-hal dan lain-lainnya sebagai hardware output. Nah, demikian penjelasan mengenai hardware pemrosesan. Nah, izinkan saya di sini untuk membahas tentang apa itu software pemrograman atau aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan sebagai
perangkat lunak yang digunakan sebagai pemudah user untuk menggunakan bahasa pemrograman. Nah, software atau perangkat lunak pemrograman adalah perangkat yang menjadi sarana penulisan kode program atau source code. Nah, perangkat lunak ini atau software ini merupakan salah satu bentuk text editor yang memiliki fitur lanjutan sebagai bentuk dukungan dalam aktivitas pemrograman. Nah, dapat diartikan software pemrograman ini adalah sebuah perangkat lunak yang di mana perangkat tersebut mampu mengartikan bahasa manusia menjadi bahasa komputer atau bahasa biner. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa komputer itu sama sekali tidak bisa mengartikan bahasa langsung dari bahasa manusia karena komputer itu memiliki bahasanya sendiri atau yang biasa kita sebut atau kita pun ketahui bersama yaitu bahasa biner yang terdiri dari angka 1 dan juga 0. Nah, perangkat lunak pemrograman di sini hadir untuk memudahkan seorang user di dalam membuat sebuah program yang di mana nanti programnya itu dapat memudahkan orang-orang banyak yang akan menggunakan komputer. Nah, di antaranya software pemrograman ini adalah VS Code, lalu kemudian ada Spider sebagai Python IDE, lalu kemudian ada NetBeans sebagai Java IDE, lalu kemudian masih banyak lainnya ya software pemrograman dan juga banyak juga jenis-jenis dari bahasa pemrograman itu sendiri. Namun yang apa ya istilahnya dikenal oleh banyak orang yaitu diantaranya ada Java, Python, lalu kemudian C++, PHP, HTML, dan lain-lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait hardware pemrosesan dan juga software pemrograman. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan di dalam penyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian dari kedua materi yang disampaikan oleh Kang Kurniawan, baik juga dari Yusela. Selanjutnya, mengenai materi selanjutnya yaitu perangkat output dan software aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ismi Nayati Arfah. Saya silakan waktu dan penjelasannya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware output. Apa itu hardware output? Adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Berfungsi juga untuk menghasilkan data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain. Ada juga beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, perangkat output membantu untuk menampilkan informasi dari komputer. Yang kedua, perangkat output berhubungan antara pengguna dan komputer. Yang terakhir, perangkat output menerjemahkan hasil dari komputer ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Next. Apa saja contohnya? Saya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama ada printer, perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk lain. Printer berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah alat pencetak. Fungsi printer yang utama untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Kemudian yang kedua ada speaker. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui speaker. Next.
Kemudian ada yang terakhir ada proyektor. Proyektor atau sering disebut juga infocus merupakan alat untuk presentasi yang dihubungkan ke komputer untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu layar ataupun dinding. Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Proyektor dapat mengacu pada beberapa hal seperti proyektor elektronik, proyektor LCD. Next. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy adalah salinan yang dapat dilihat dengan jelas atau dapat dipegang. Sedangkan soft copy adalah salinan yang hanya dilihat melalui media lainnya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai software aplikasi. Application software, aplikasi perangkat lunak. Dalam bahasa Inggris, software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan tugas yang menguntungkan. Next. Apa saja contohnya? Di sini saya mengambil salah satu software aplikasi yang sering digunakan adalah software aplikasi presentasi PowerPoint. Definisi Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang berfungsi sebagai media penyajian dalam bentuk beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dari berbagai kalangan, seperti pelajar, pekerja kantoran, dan pelaku bisnis, pendidikan, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat presentasi lebih mudah karena fitur yang menarik dan canggih. Next. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya software sistem menangani hardware dan software sehingga Anda bisa menjalankan aplikasi di komputer. Software sistem secara otomatis bekerja saat Anda menyalakan komputer atau booting sistem. Tetap berjalan selama Anda mengoperasikannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Yang kurang saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Ismi. Mungkin begitu penjelasan dari kami semua mengenai penjelasan dari tugas kali ini, yaitu software, penjelasan software dan hardware. Apa saja yang telah dijelaskan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, bahasa yang kurang baku, dan juga public speaking yang kurang maksimal dari kami. Kedepannya kami akan memaksimalkan presentasi kami ini dan belajar dari pengalaman. Mungkin terima kasih atas kesempatannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung edit, Kur.